Dan Hai Ira, apa kabar? Ada Ira nih. Kita nanti ada bintang tamu. Ya, ada Mbak Clarissa. Hai, apa kabar? Aku invite ya. Baik, Ira. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Ira udah dapat undangannya belum? Aku mau ngobrol-ngobrol ini sama teman-teman grup LDR. Jadi tadi ngebahas tentang budaya pernikahan. Bagaimana kalau misalnya janda wanitanya menikah dengan Egyptian, padahal di Mesir itu kan sebenarnya kalau sama orang luar tuh nggak ada masalah soal soal umur, soal status, nggak ada. Mereka tuh melihatnya hati gitu. Orang mau ngobrol lah, mana ya? Coba tap ya, bener, tap dulu. Kalau Ira ada di sini, tap dulu. Maksudnya dengerin ya. Kalau dengerin kita kasih love. Ira, aku udah invite. Kok belum masuk, Ra? Ya. Ini kalau kelamaan LDR, hati-hati ya, long distance relationship, nanti kena mental. Ya, gimana nggak kena mental kan? Yang diajak ngobrolnya HP. Makanya yang LDR, yang lama-lama LDR-annya, langsung aja. Halo Mbak Lia sayang, aku invite. Ya, coba. Kita ngobrol. Bisa masuk nggak Mbak? Assalamualaikum Kak Diana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kita ngobrol sini lebih enak. Iya betul. Ya. Jadi yang LDR mau sama negara apapun atau sama orang Indonesia jangan lama-lama deh, mending langsung aja nanti yang diajak ngobrol kan HP kan. Betul. Lebih enak langsung aja ya. Lama-lama kena mental ya. Tapi gimana ya Kak? Aku kan ya namanya juga kita kan backgroundnya itu divorce, jadi lebih super aktif ya. Takut nanti terjadi lagi. Soalnya aku ngalamin toxic abuse gitu Kak, segitu kenanya mental gitu, sampai aku depresi berat gitu. Jadi ketemu dengan laki-laki yang karakternya itu kan tegas ya, orang Egyptian ini ya. Jadi super hati-hati lagi, apalagi dengan dapat isu ketika saat kita divorce misalnya nih, ami-ami cabang baik lah, tapi kan kita harus memikirkan pahitnya dulu. Divorce, anak itu nggak akan lagi bisa ku jumpain kalau misalnya emang hukum melindungi si bapak, ya nggak sih? Nah itu dia, itu harus dipikir panjang lagi.
harus deal-dealan lebih pahit lagi nih sama dia gitu kak. Eh, Gini, jadi ada budaya, ini budaya Arab. Mm-mm. Sebenarnya budaya Arab dan budaya Islam, apa ya, agama Islam itu beda tipis karena Islam menjadi budaya. Ya, Paham nggak di situ? Jadi kita nggak bisa membedakan mana budaya mana Islam karena di situ Islam itu yang masuk ke menjadi budaya. Nah di sini laki-laki itu bertanggung jawab atas istri dan anak, dan kalau cerai anak tetap tanggung jawab bapak. sampai dia menikah. Kalau anak laki-laki mau sudah menikah tetap tanggung jawab bapak, kan memang begitu, dan Ya, di Mesir pun begitu. Jadi eh mbaknya cerai, ya. berarti anak tanggung jawab siapa dong? Kalau Mantan saya, suami ya. kalau Nah kalau anak, di Mesir mereka punya kesadaran tanpa diminta, tanpa di kayak orang nagih ya. Kalau kalau istri-istri di Indonesia ya, kalau cerai kayak orang nagih utang ya ke mantan suami gitu kan, ya, kayak gitu. Jadi di Indonesia nggak ada kesadaran itu bahwa saya tuh laki-laki, saya tuh bapak, mau sampai kapanpun saya adalah bapak yang tanggung jawab atas anak saya sampai dia besar. Kalau perempuan sampai dia menikah, karena ketika menikah pindah tanggung jawab ke suami. iya, Nah, kalau laki-laki setelah menikah tetap tanggung jawab bapak, jadi tetap taat kepada orang tua. Contohnya ada contoh Nabi ya kan. Nabi Yakub, ketika Nabi Ishak punya istri, Nabi Yakub datang ke rumahnya Nabi Ishak, lalu apa namanya, bertemu dengan istrinya. Nabi Ishaknya lagi tidak ada, istrinya kurang, attitude-nya kurang baik. Mm-mm. Nabi Yakub bilang, tolong bilangin nanti kalau ada suamimu, tolong ganti Palang pintu. pintu, ya kan? Nah, itu artinya apa? Dan Nabi Ishak langsung menceraikan. Dia tahu, maksudnya ganti istrinya, diganti, dicerai, gitu kan? Ya, Anaknya tidak, dan anak taat sama ayah, walaupun istri menjadi apa ya, dikorbankan. Ya karena dia tahu bahwa seorang anak laki-laki sampai dia tuh tetap taat pada ayah dan nurut sama ayah dan tanggung jawab ayah juga, gitu say. Nah itu di Mesir itu paham hal itu ya, sedangkan di kita saya nggak tahu ini edukasinya memang harus gimana ya gitu ya. Aku nggak paham kenapa penyadaran itu tidak ada. Yang pertama pastinya ilmu ya, menurut saya sih ilmu, benar nggak? Orang tidak berilmu, percuma kita ngomong sama orang yang nggak berilmu. iya, iya, iya. Jadi Karena makanya kan, laki-laki Mesir nikah sama janda, saya tidak tanggung jawab sama anak kamu, karena iya, memang itu tanggung jawab bapaknya. Dan kalau misalnya nggak tanggung jawab, mungkin sama si bapak Mesir disadarkan kali kalau ada orangnya depan mata. Tapi memang menasehati, di Islam itu kan kita harus saling menasehati. Ketika orang salah jalan, dibawalah ke jalannya yang benar, paham? mm-mm. Memang harus dinasehatin. Kita memang budaya di Mesir, budaya saling menasehati, sehingga kebaikan itu menular, sehingga ilmu itu selalu didapatkan. Nasihat itu kan ilmu sebenarnya. Ya, Begitulah sedikit gambaran. oke. Nah ini nih, pertanyaan dia baru muncul lagi kak. Itu masalah biaya kan. Balik lagi yang kakak sampein, dapet nih poinnya. Aku bingung. Rasanya gini, aku janda, aku baru merintis, kan aku mau sampein itu tuh. Aku merintis ngikuti kamu, otomatis bisnisku, misalnya usahaku kalau ada di Medan atau di Indonesia itu kan aku skip dulu untuk menemani kamu. Jadi selagi aku belum mandiri di sana, bolehlah kamu bantu untuk ekonomi pendidikan anakku selama aku masih merintis. Itu aku mau sampein, tapi takut nanti salah persepsi kan, jadi perdebatan jadinya kak. Hmm, jadi sebenarnya kita pemilihan diksi sih kak. Jadi kita merangkai kata.
bagaimana pesan ini tersampaikan dengan Ya, baik. Kembali lagi ya. ke ilmu komunikasi ya, tanpa memaksa, tanpa gimana ya. Jadi bahasanya itu kita pemilihan diksi. Misalnya, ya ceritain aja, touching heart. Jadi kita menyentuh hatinya. Orang sana tuh Mm-mm. hatinya lembut sekali, jadi dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kita bercerita, storytelling, bahwa saya sedang merintis begini-begini, anakku dua dan misalnya yang satu SD, yang satu SMP, aku pagi sampai siang kerja ini, malamnya ini, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu kan. eh, Terlepas dari ayahnya yang tidak mau bertanggung jawab, itu saya serahkan kepada Allah. Tapi ini adalah titipan dari Allah yang harus saya jaga masa depan anak saya selama saya bisa. Saya doakan saya agar saya bisa kuat dan bisa menjalani hal ini. Saya hanya punya Allah dan minta pertolongan sama Allah. Adapun ada orang baik itu hanya hadiah dari Allah. Udah gitu aja. Oke. Enak kan? Jadi ya, orang yang mendengarkannya gimana Mbak kalau aku ngomong kayak gitu? Aku aja tergerus ya. Nah, gitu Mbak. Oke. Jadi ada tips, bukan tips ya. Kita tuh bukan merayu, tapi ini ada habit, ada culture, budaya, lobbying. Bahasa kitanya merayu, bahasa Mesirnya mujamalah, bahasa Arabnya. Hmm. Mujamalah bahasa basi tapi dengan kata-kata indah. Jadi udah makanan sehari-hari gitu lah. Eh jadi kalau aku ceritain banyak banyak babnya gitu. Hmm. Sekarang fokus ke situ aja ya, soal tanggung jawab. Mbak bercerita aja. Ya. Pokoknya ngalir. Ceritain apapun itu, tapi tetap kita berhati-hati, tapi storytelling. Ya, nah itu yang tadi tanyain di grup Kak, masalah kan Indonesia itu sekarang nih laki-lakinya itu aku pelajarin, aku riset, mereka mengalami narcissistic syndrome. Oh, di Jadi sini banyak laki-laki ini penontonnya. Hai laki-laki. Nggak apa-apa. Kalau nah, ini boleh di komen ya. iya, maaf ya kalau Berbeda memang salah, pendapat. tapi aku sudah meriset gitu ya dari hasil pengalamanku, teman-teman, komunitas. Jadi itu di Indonesia tuh mengalami itu sindrom itu kebanyakan, mau tua, mau muda. Nah, mereka selalu mengumbar-umbar ke lawan jenis, baik masih status suami maupun divorce atau masih lajang. Jadi membuat kita yang sudah pengalaman berumah tangga dengan case seperti itu, jadi menarik diri Kak. Gitu. Rasanya ingin mencari laki-laki yang betul-betul ya kafah laki-laki gitu loh, yang bertanggung jawab, prinsipal gitu kan. Dan itu dapatnya di Mesir gitu yang saya cari selama ini gitu Kak, Egyptian. Jadi rasanya hati itu pengen mencari ya laki-laki yang di sana gitu Kak. Jadi dengan culture yang kita berbeda, aku harus mulai dari nol lagi mengenal culture dia gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah laki-laki Egyptian sana mengalami hal yang sama di zaman yang sekarang ini, kayak orang Indonesia gitu Kak? Manipulatif, flexing, ya gitulah Kak. Terus kalau ketika kita sudah menikah sama dia, ini Kakak kan sudah menikah nih sama orang Egyptian, apakah dia penuh dengan perhitungan, berharap gini, masih perhitungan ini kalau dia mengkalkulate kebutuhan kita, oke 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 gini-gini oke lah, itu hal yang realistis ya. Ini ibaratnya nih si istri pengen nih minta belilah uang untuk skincare. Kami kan punya usaha, kamu pakai uang kamu sendiri. Ah itu kan perhitungan ya kan Kak. Padahal hak istri dong meminta uang jajan lebih walaupun dari uang bulanan. Itu satu. Yang kedua, uang belanja misalnya habis nih, udah uang les anak A, B, C, D ini. Kan kurang nih, kita boleh dong berhak meminta lagi. Nah itu si suami melempar badan, kan udah ku kasih uang 5 juta misalnya. Itu kan udah all in, pinter kamu udah ngurus ya. Ini kan laki-laki Indonesia seperti itu karakternya. Apakah laki-laki Egyptian seperti itu? Atau yang saya pernah dengar, laki-laki ini bukan Egyptian ya, tapi Saudi. Dia berharap isi istri itu apa yang mau minta. Jadi membuat image itu seperti ngemis ke suami. Itu sama nggak sih budayanya gitu Kak? Oh ya,
Balik lagi ya tentang ilmu dan agama. Orang berilmu dia tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya, betul nggak? Ya. Istri jadi istri, suami jadi suami, dan suami tahu hak dan kewajiban, istri pun tahu. Itulah kalau punya ilmu, tahu ilmunya, hak kewajibannya apa. Laki-laki Mesir itu dia perhitungan bener, detail banget, makanya cari istri pun detail, beli baju pun detail, mungkin lama prosesnya karena detail, tapi perhitungannya untuk ke arah yang baik. Soal keuangan mereka itu ngasih uang untuk dapur udah, jadi nggak ada di otaknya bill sekolah, bill listrik, bill banyak bill di otak. Mama udah mumet dengan dapur, mumet ngurus anak, mumet dengan bill gitu kan, nggak ada. Itu semua tanggung jawab laki-laki. Uang nggak ada namanya uang gaji semua dikasihin ke istri, nggak ada. Istri urusannya anak dan dapur, ya kan, perut dan otak, ya kan, karena ini satu nyambung juga sih, perut kosong otak jadi error, ya kan. Dan gizi itu utama. Orang Arab ya, jadi nggak hanya Mesir, jadi Mesir sama Arab keseluruhannya wataknya mirip-mirip, mirip-mirip lah, pokoknya nggak beda jauh. Jadi ibu itu fokus gizi, dan gizi perut dan gizi badan dan otak. Sampai masakan itu dia hitung, oh ini ada omega 3, udah lama nih kita nggak makan ikan, sebulan 2 kali ikan, setiap hari kan ayam mulu, atau 2 kali 3 kali dalam sebulan tuh sapi. Jadi itu mereka atur dalam sebulan sapi berapa kali, ikan berapa kali. Kalau ayam udah kayak memang habit ya, paling gampang gitu kan, gampang dan lebih murah dibanding sapi, tapi mereka memperhitungkan. Terus di rumah selalu ada buah, pokoknya yang namanya gizi itu ibu udah hitung-hitungan soal gizi ya, dan udah wajib ngasih gizi yang baik. Dan ini education, tarbiyah, kalau bahasa Islamnya kan tarbiyah Islamiyah kan, tentang parenting, tentang bagaimana mendidik anak menjadi anak laki-laki menjadi anak laki, anak perempuan jadi anak perempuan. Reward and punishment-nya ada. Dan percaya nggak percaya, anak saya usia 3 tahun dia udah toilet sendiri, mandi sendiri. Paling terakhir aku lihat samponya belum benar, minta tolong belakang, ya udah dia nanti minta tolong, dia bilang mama aku udah guyuran, aku minta tolong ini gitu kan. Tapi dari mana? Bukan saya yang ini ngurus ya, maksudnya saya cuma ngurus tapi arahannya dari Egyptian. Paham? Usia 8 tahun, jadi orang anak Mesir dia udah bisa masak motong-motong atau masak sendiri, nyiapin barang sekolah sendiri, nyiapin baju sendiri, pokoknya udah sendiri. Ntar dia bangunin emaknya, mak aku udah siap berangkat, mak sandwich taruh di mana, mak udah dibikin belum, oh mamanya pengen tidur, dia bikin sandwich sendiri. Paham? Jadi kayak anak-anak zaman dulu, paham? Jadi memang dididik perempuan dan laki-laki. Bahkan tidur pun misalnya laki-laki ya sama laki-laki, anak perempuan sama anak perempuan, bahkan tidak boleh, bayi pun baru lahir gitu, anak kecil nggak boleh ngelihat kemaluan si bayi. Paham? Jadi udah tahu bahwa ada hal yang tidak boleh kamu lihat, baik perempuan. Pokoknya parentingnya itu emak pinter banget, dan itu diturunkan, diwariskan sampai si anak sampai dewasa pun tetap emak tuh bawel gitu kan. Kalau anaknya jadi selalu nasehatin pendapat, dan di dalam keluarga mau anak mau menantu mau siapa yang ada di ruang tamu itu mereka saling lempar isu, saling lempar cerita, kayak mbak cerita nih aku begini-gini, ntar datang lagi siapa, ya aku mertuaku gini-gini misalnya, ntar cerita lagi anakku baru aja. Jadi semua dilemparin isu-isu, problem-problem, jadi terbiasa memecahkan masalah dan diajak diskusi, budaya diskusi. Jadi matang, anak kecil matang, dewasa pun matang. Jadi tahu bagaimana parenting, bagaimana suami istri itu, dan pemecahan masalah suami istri seperti apa. Mereka udah dengan terbiasa melihat case yang ada gitu. Terus soal apa lagi sih? Itu keuangan. Ya,
keuangan ya. Ya, keuangan. Keuangan kan pokoknya ibu itu ngurusin dapur aja, dikasih duit sebulan 3 juta misalnya, ntar dia kurang pasti minta lagi, nggak pernah berhenti, nggak minta. Mak Mesir mata duitan, dan wanita Mesir itu memang materialistis. Kalau selama suaminya masih ada duit, aku butuh ini buat anakmu, aku butuh, jadi pengajuan kayak proposal, besoknya apa ini, pokoknya orang sana mungkin kerja pagi sampai malam, pindah kerjaan, dari pagi udah 3 tempat, misalnya pagi sampai malam tuh udah 3 tempat, malam baru istirahat, mungkin dia nambah lagi biar jadi 5 pekerjaan, bisa di sana banyak pekerjaan yang cuma berapa jam gitu kan, saking untuk memenuhi kebutuhan rumah, anak, istri tercukupi, dia bahagia, punya emas banyak, biasanya emak-emak tuh nabungnya emas, minta duit simpen, beli emas gitu kan. Tapi memang itu investasi ibu-ibu untuk masa depan anaknya. Karena apa? Anak perempuan, anak laki-laki ketika menikah, kalau punya anak laki-laki, nabungnya harus banyak. Emak nabung, bapak juga nabung bikin rumah kan. Laki-laki kan kalau nikah harus punya apartemen, isi rumah, segala macam, kan duit kan lumayan gede, dan itu pasti orang tua yang nyediain, kecuali orang tuanya nggak mampu. Jadi orang tua sadar bahwa anak ini masa depannya saya yang siapkan. Nikah pun saya tanggung jawab, saya siapkan, bukan dibebankan ke anak. Gitu. Bahkan kalau dia nggak punya pekerjaan tapi menikah, emaknya dari suami pasti ngasih, karena kamu sebagai laki-laki kamu punya tanggung jawab. Oke, saya bantu tanggung jawab kamu kepada istri kamu, gitu kan. Terus skincare justru ditanya kamu butuh apa setiap pulang kerja, misalnya kamu butuh apa di rumah, padahal udah dapat uang bulanan 3 juta misalnya. Oh, aku beras habis nih, ini habis nih, ya udah aku bawa ya gitu kan. Kamu mau apa? Aku butuh ini itu, misalnya barang-barang habis, itu barang dapur atau mau buah sekalipun, aku perlu 5 kilo anggur, ntar dibawain, jadi nggak hitungan gitu kan. Hitung-hitungan kalau misalnya mereka taunya prioritas, kalau nggak prioritas nggak dikasih. Aku mau shopping bareng teman-teman, nggak, tapi aku mau seminggu sekali main sama anak-anak ke taman, teman bermain, aku butuh per minggunya 2 juta misalnya. Oke, kalau logis gitu kan. Jadi tahu prioritas, teman-teman nggak prioritas, sama anak-anak oke. Terus butuh apa lagi? Pokoknya yang skincare, aku butuh skincare berapa? Oke. Karena itu perawatan diri, balik lagi buat suami kan. Nggak ada, bahkan dibilang parfum kamu habis, kamu mau beli kapan? Yuk jalan-jalan yuk, kita beli parfum. Kan kadang begitu mbak. Gitu. Jadi pokoknya yang namanya untuk perawatan diri oke, selama itu logis harganya dan suami mampu, oke. Mau beli tas, mau beli baju, mau beli apa, sama suami mampu, bahkan dunia seisinya kalau saya mampu kasih kamu, saya kasih gitu mbak. Oke. Itu semua laki-laki Mesir seperti itu memang budayanya kan? Ada juga yang pelit. Kalau yang pelit memang orang tuanya pelit. Jadi ada 2 tipe. Yang pelitnya ampun. Kalau yang baiknya ampun. Itu bagaimana kita membedainnya? Laki-laki kan agak susah ya lihatnya. Tapi sebenarnya ada juga yang nggak pelit, tapi orang Indonesia bilang suamiku pelit, semua orang bilang suamiku pelit, nggak mungkin orang Mesir pelit, kamu aja yang nggak tahu. Habis kamu minta uangnya mau jajan sama teman-teman, nggak mungkin nggak dikasih. Kita bilang pelit karena tidak ada manfaatnya buat kita. Misalnya aku kenal Mbak Lia, pelit banget sih, itu artinya apa? Ada yang aku mau tapi nggak aku dapetin, padahal Mbak Lia tuh orangnya baik gitu kan. Iya. Nah kayak gitu, sebenarnya nggak pelit, tapi kita harus tahu mana prioritas. Tapi kalau udah prioritas pasti dikasih, maupun mahal dikasih. Jadi kita harus sadar dulu prioritas dan tidak prioritas. Mbak mau jajan bala-bala, mau jajan batagor, mau jajan apa, nggak akan dikasih. Tapi Mbak mau bilang, aku mau beli ayam 5 kilo. Oke. Karena apa? Batagor nggak ada manfaatnya, itu apa? Cuman karbohidrat doang. Ini protein, lagian batagor gorengan atau
itu minyak, kolesterol apa, nggak akan dikasih. Oke, lebih terperinci mereka berarti ya. Iya, paham. Manfaat, prioritas. Pokoknya prioritas, semuanya prioritas. Kalau prioritas oke. Nah, kalau misalnya budaya narcissistic syndrome ini ada nggak sih Kak di sana Kak yang suka flexing lah, tapi istri anaknya kadang suka diabaikan gitu-gitu Kak. Sama lawan jenisnya suka tebak pesona dia gitu-gitu ada nggak sih Kak? Yang ada yang tebar pesona tuh sama cewek-cewek Mesir dilempar pakai sendal, Mbak. Hmm, Atau enggak yang cewek udah lepasin tuh sepatu lemparin tuh ke orang. Ke cowok. nggak gitu sih Kak. Kadang kan kalau laki-laki berkelas dia kan ngajak nih, yuk kita ngopi yuk bareng. Aku lagi bete nih. Terus dia lama-lama kan cari perhatian si perempuan ini, Nggak ada. mencari empati, mengeluh-ngeluh nih bahasa rumah tangga aku lagi gini. Ya laki-laki Indonesia gitu kan rata-rata. Nggak ada. Itu itu bukan laki-laki. Maksudnya laki-laki tuh harusnya gimana sih? Gimana sih? Coba sebutin kriteria laki-laki. Kalau laki-laki nih yang seharusnya ya, itu dia bertanggung jawab, prinsipal. Dia kalau misalnya udah menikah, dia menutup pandangannya, membatasi pandangannya sama wanita lain. Emang begitu. Ya kan? Nah, sedangkan yang aku alami itu tidak seperti itu. Dan habit kita Indonesia itu suka nongkrong yang sama-sama lawan jenis lebih senang gitu. Di sana kan pertemanan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki gitu, Mbak. Jadi jadi nggak nggak ada nggak ada yang begitu. Kalaupun berteman nggak ada yang aneh-aneh, Mbak. Maksudnya beda sama kita. Jadi gini, si laki-laki Mesir tuh kalau mau deketin perempuan atau suka sama perempuan, dia lihat dulu dompetnya tebel nggak, coba lihat emak bapaknya udah beliin apartemen belum atau udah siapin apartemen belum, terus lihat emasnya udah banyak belum, bisa dijual nggak buat nanti nikah 500 juta gitu kan. Kalau belum, mau sampai di usia 40 nggak akan dideketin cewek, nggak akan. Makanya percaya deh, ada yang namanya bujang sampai tua, Iya. ada yang namanya umur 40 tahun belum pernah kenal cewek, ada. Ya karena dia orangnya tahu diri. Dan perempuan sana materialistis. Kalau menikah lobi-lobian, aku mau emasnya 100 gram, aku mau rumah isinya, aku mau pilih-pilih yang Eropa, furniturnya atau apa yang mahal-mahal. Mereka nggak pernah bilang kalau tuh cewek materialistis, tidak pernah, karena memang itu realistis. Kenapa realistis? Perempuan setelah menikah itu tinggalnya di rumah 24 jam, menghabiskan waktu di rumah. Dan rumahku surgaku, mereka tahu kamu harus kasih tempat yang nyaman, terserah dia mau diwarnain warna apa tuh dindingnya. Bahkan perempuan yang pilih furniturnya mau yang mana gitu kan, tinggal tunjuk aja, ntar lakinya yang bayar. Sebelum nikah itu udah tunangan kan, pas nikah karena udah nikah udah harus pisah rumah, dan itu semua mau desain juga. Pokoknya perempuan ya, pokoknya memuliakan perempuan. Oke. Nah, kalau misalnya kita nih wirausaha, ya kan, bisnis, itu bisa lah ya. Ibaratnya masih ada lah izin mereka gitu ya, Bang. Apakah kita buka usaha kecilan di sana untuk bantu ekonomi gitu-gitu, Kak? Nah kembali lagi, orang sana tuh gengsinya tinggi, laki ya, laki itu gengsinya tinggi, laki sana harga diri. Jadi dia pasti bilang, selama saya masih bisa membantu kamu apa memenuhi semua kebutuhan kamu, kamu mau apa tinggal bilang, nggak usah kamu kerja, bahkan keluar aja dari kerjaan, biasanya begitu. Dan kalau misalnya aku kan punya anak, oke, tapi kerja online misalnya, atau karena tinggal di Indonesia aku harus ngerjain ini, tinggal dipahamin aja, tinggal dibilangin aja, saya tuh kan memang oke, kamu kasih aku penuhin, kalau mau kamu aku tinggalin kerjaan aku, bisnis aku rela, tapi kamu penuhin juga anak-anak aku gitu. Oke. Jadi lobbying gitu kan, mereka akan mengerti. Tetap aja ya, storytelling lagi misalnya dia bilang, aku maunya kamu tuh kalau nikah sama kamu diam di rumah, pokoknya 24 jam aku mau sama kamu hidup kamu hanya untukku. Kan tinggal bilang aja, saya tuh punya anak dan saya tuh merintis usaha, seharusnya saya membesarkan bisnis saya, bukan saya menutup bisnis saya, karena saya nggak mau zolim juga sama anak
saya udah melahirkan dia, ini titipan dari Allah, saya harus menjaga dengan baik, merawat dia sampai dia bisa berjalan sendiri, sampai dia besar udah bisa menjaga dan income sendiri gitu, udah lepas dari saya mau kok, saya sejujurnya mau menjadi istri yang di rumah hanya merawat suami dan rumah gitu kan. Waktuku untuk kamu, tapi apa boleh buat di sini kalau saya begitu saya zolim, kamu juga kan nggak mau zolim kan sama saya tidak melaksanakan kewajiban saya seorang ibu gitu. Gimana mbak? Ya, masuk akal juga sih penjelasan kayak gitu, Kak. Jadi, ibaratnya apalagi ada alasan kan tentang masalah biaya anak kan. Dia maunya pasti kan ya dia kalau memang dia mau bantu mungkin setengah harga kan gitu. Nanti deal-dealnya ya enggak. Sisanya mau nggak mau saya kan gitu, Kak. Hmm, Mungkin nggak usah deal-dealan karena nggak usah terikat, biarkan mengalir aja, nanti juga mungkin pada akhirnya karena mereka tuh tahu prioritas, ketika mereka tuh bisa jadi hero gitu. Kita kalau hmm. dihitung-hitung nanti dia dibalas hitung-hitungan mbak. Hmm. Mbak mainnya saya hanya punya Allah, adapun saya menikah sama kamu alhamdulillah bisa meringankan beban saya untuk kehidupan saya, tapi kehidupan anak-anak saya juga selain berdoa saya ikhtiar gitu aja ya, touching heart aja mbak, dan ngobrolnya dengan hati ke hati, keluarin aja gitu kan, nggak pakai otot, nggak pakai marah, apa sih kamu kok ngatur-ngatur aku. Terus gimana ya, jadi apa ya, karena ada aksi ada reaksi kan gitu. Mm-mm. Iya, iya. Kak, share dong yang tadi kakak pengen cerita tuh yang kan ada juga yang divorce yang sukses nikah sama orang Egyptian itu gimana Kak? Ya, banyak banget. Jadi yang nikah sama Egyptian banyak janda, baik janda muda, janda tua, janda anak tiga, janda anak empat. Mm-mm. Kebanyakan sih, hmm, bukan banyak sih, beberapa single, laki-lakinya single, perempuannya anaknya tiga udah pada gede gitu kan, SMP SMA. Ada Mm-mm. juga single anaknya udah kuliah, usianya 30, perempuannya 47. Ada juga, ada duda sama janda, usianya sama-sama di atas 60. Unik-unik sih, jadi ya itulah ajaibnya cinta ya, bisa seperti itu mbak. Ya tanpa ada batasan ya Kak. Iya, ada Tapi juga Kak, yang menikah usianya terpaut 10 tahun, yang single dengan single, laki-lakinya 25, perempuannya 34. oh ya, Ada yang perempuannya terpaut 15 tahun deh, laki-lakinya lebih muda, single juga. Jadi perempuannya hampir 40 masih single, laki-lakinya usia 30. oh, Ada unik sih banyak, tapi karena semuanya ceritanya datang ke aku kan, nanti dia cerita di WhatsApp. Aku dulu ada beberapa grup, nah terus udah nggak aktif aku buka lagi, nggak aktif aku buka lagi karena aku kadang bentar mbak. Nah terus apa, yang duda janda aku kasih tahu yang usia 60, di atas 60 gitu kan. mm, Hmm, udah sebelum kan dia cerita dulu sebelum nikah, terus abis itu nikah, terus aku udah kasih tahu coba di beli buku aku ini untuk panduan. Aku ini belum kirim mbak, oh iya aku dari Kak. ini katanya belum. Jadi untuk apa sih namanya, untuk kita mengenal, jadi know how to treat. Jadi jangan salah nangkep, dibilang dia pelit, padahal suaminya nggak pelit gitu kan. Aku dari cerita-cerita dia tuh nggak pelit tapi tahu prioritas. Mm-mm. Terus apa namanya, dia cerita kalau dia cerai, udah Mm-mm. cerai barulah dia beli buku aku, katanya kakak aku suruh aku beli buku kamu, udah cerai baru beli, akhirnya balik lagi setelah baca buku aku dia balikan lagi. Hmm. Yang Paham nggak? cerita
Jadi Paham. ilmu itu penting. Iya, iya. Paham. Jadi ilmu Mbak boleh baca-baca tentang Egyptian kayak apa, bahkan pernikahan dengan orang Mesir itu around the world, Mbak. Ada wanita seluruh dunia menikah dengan orang Mesir, ada yang dari seluruh Eropa, Amerika apa, dan kisahnya banyak sekali gitu kan. Mm-mm. Itu artinya Egyptian digemari di seluruh dunia oleh semua Iya. wanita in the Mungkin, world. mungkin karena dari kecil mereka ditanam dengan ilmu ya. Iya, rare to find, apa sulit untuk menemukan laki-laki seperti ini gitu. Ibarat kata finally I found you gitu. Gitu nggak sih pas ketemu Egyptian? Mm-mm. Hati kecil memang gitu, Barang Kak. langka, barang langka gitu kan. Iya. Nah, jadi kan Kak, Tapi siap-siap aja ya ngadepinnya. So ngadepin, ngadepin gimana Kak siap-siapnya? bukan Egyptian, jadi you must know how to treat them. Jadi, kita kayak gini loh, jangan sampai kita eh, khawatir dia sama cewek lain atau enggak apa, padahal dia tuh enggak loh gitu kan. Karena dia tuh udah, kalau udah biasanya laki-laki Mesir itu yang dilihat hatinya, mereka nggak ngelihat wajah. Perempuan tuh nggak ngelihat wajah. Wajah itu yang cantik banyak, karena Mm-mm. orang sana tuh teliti tuh sampai ke dalam-dalam kan. Ke Iya. dalam-dalam artinya ke dalam hati kita kan, dan dia bisa Iya. menilai bahwa hati kita bersih atau enggak, maksudnya bagus atau enggak. Mereka nggak ngeliatin wajah, bentuk badan, bahkan ada yang gendut banget gitu kan, menikah dengan anak muda. Dia karena nggak ngeliat wajah, ngeliat hatinya. Mm-mm, betul. Harusnya gitu ya. Itu Kak yang udah menikah tuh yang janda anak 3 orang Indonesia itu gimana Kak Oh iya, ceritanya? Pengen dong Kak. ada yang soal anak ya, Mm-mm. ada yang anaknya ditinggal di Indonesia. Mm-mm. Ada beberapa ya, 2 anak ditinggal di Indonesia, tapi dia masukin pesantren sama ibunya, dan ibunya alhamdulillah finansialnya cukup lah, nggak sengsara lah ibaratnya, tapi nggak kayak juga, cukup. Masukin pesantren, dia ke Mesir karena udah nikah sama orang Mesir. Single, orang Mesirnya single, dianya anaknya SMA sampai SMP, terus punya anak 3 masih kecil-kecil. Sekarang posisi anakku lah dari pernikahan dengan suaminya, tapi dia tanggung jawab atas dirinya aja, nggak tanggung jawab untuk anak-anaknya yang ada di Indonesia, bukan dari hasil pernikahan Egyptian. Si bapaknya nggak, si Egyptian ini nggak tanggung jawab dengan anak janda ini, tapi si janda ini diberi kebebasan untuk dia berbisnis online. Jadi semua diatur dari Mesir gitu kan, dari HP, untuk menghidupi anaknya. Oke. Oke, di sini paham. Tapi yang namanya ibu, dia dapat uang di sini nggak pelit, Egyptian ini nggak pelit. Pasti yang namanya ibu nyimpen dikit-dikit, ya nggak? Mm-mm. Aku perlu skincare ya, taruh dikit beli skincare-nya, karena lakinya nggak pelit juga, butuh apa dikasih aja gitu kan. Kan bisa begitu Mbak. Tapi acting aja, nggak acting sih, bisnis tetap jalan untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Tapi kan lumayan juga kan, kita bahagia ya dapat income ya, dikasih kebebasan untuk bisnis aja udah alhamdulillah gitu kan. Selama ngikutin apa maunya dia, selama dia kamu ada di rumah, kamu boleh bisnis. Lalu ada lagi janda sama single, anaknya 3, terus 2 anak adopsi, dia tinggal di Indonesia. Jadi kenalnya di Indonesia sama yang single ini. Si single ini udah nggak percaya sama perempuan Indonesia. Dia pokoknya bad reputation, ngelihat dia kayak dia tuh kuliah waktu di Indonesia nya, si Egyptian ini masih muda. Pokoknya ngelihat perempuan Indonesia ngedeketin ini cewek murahan lah, gampangan lah, apalah, pokoknya bad reputation. Ngelihat perempuan, udah aku muak, nggak mau nikah sama orang Indonesia. Coba masuk ke komunitas atau mau berjaring lagi mencari calon istri, Mm-mm. nggak ada yang benar katanya ya, perempuan Indonesia. Tapi ketemulah si janda ini, anak 3 dan Kristen. Dia tuh Kristen, si ini Muslim Kristen, dan dia suka, katanya kamu beda sama yang lain, dewasa. Oh, ngelihat orang Indonesia katanya childish, Oh. pokoknya bereputation udah gitu childish. Terus ketemulah si yang perempuan ini, dia Kristen. Itu panjang kisahnya,
Dan si janda ini juga belum selesai surat cerainya, belum diceraikan karena Kristen itu Katolik itu kan nggak boleh cerai kan. Iya, susah itu dapatnya. Nah, ini dulunya udah klik dia klik tapi terhalang dengan belum cerai resmi kan. Akhirnya si laki-laki ini mendampingi kehidupannya, menjalani, tapi dia saya ngelihat kamu itu hati kamu bersih, aku ngelihat kamu tuh kamu orang baik, apalagi dia adopt anak dua gitu kan yang kurang mampu, terus dia hidupin, terus dia berjuang struggle gitu kan. Nah itu bagi Egyptian poin plus yang kayaknya nggak ada deh aku temuin orang kayak gini gitu, mungkin aja dia belum nemuin gitu kan. Nah, akhirnya si anaknya itu setelah menikah, akhirnya si perempuan ini masuk Islam, tapi panjang kisahnya karena ayahnya pendeta. Berat itu ujian. Ayahnya pendeta, di keluarganya dia memang keluarga pendeta ya. Lalu tapi dia bilang, kok ternyata si ibu ini hidupnya ngerasa hancur, kok laki-lakinya ternyata mantan suaminya segala macem, kenakalan lah, perempuan, drugs, apa namanya, narkoba dan segala macam, ya itulah laki-laki, mainan laki-laki. Dia bilang, kenapa hidupku kayak gini, ibarat kata ya kan, tapi dia punya bisnis, minta petunjuk, mungkin hidayahnya melalui si orang Mesir ini. Dia melihat Islam, jadi selama ini si ibu ini yang Kristen ini melihat Islam itu bad reputation, jelek, tapi setelah ketemu saya kayak gini, oh ini loh Islam, saya melihat Islam pada dirinya. Paham nggak? Beda Ya, paham. Beda kan, jadi gini, kita ini Islam sama Muslim beda kan. Islam itu agamanya, Muslim itu orangnya. Ketika orangnya tidak benar, maka yang disalahkan orangnya kan. Iya, bukan agamanya kan. Tapi orang kita itu menyalahkan agamanya kan. Yang karena itu gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi ternyata orang Kristen, aku punya teman Kristen juga begitu. Tapi setelah kenal aku kasih tahu aja pandangan aku gimana. Jadi orang Kristen melihat Islam katanya nggak baik ini karena mayoritas Indonesia itu kan Muslim dan banyak orang yang nggak bener kebetulan agamanya Islam. Begitu kan? Iya. Kebetulan aja. Nah, ntar aku ini dulu deh. Minum dulu. Gimana Mbak, menurut Mbak? Iya, aku setuju. Kalau orang kita kan kebanyakan ya, misalnya Ustadz nih masalah poligami. Banyak yang melanggar aturan poligami itu para Ustadz daripada kita. Itu. Padahal agama poligami itu kan sebenarnya mengajarkan lebih dari yang itu kan. Ada manfaatnya, ada solusinya gitu. Iya, jadi balik lagi kita makanya si ibu ini yang Kristen melihat Islam pada diri calon suaminya. Karena kalau Islam menjadi budaya, itu menjadi darah daging. Iya. Membawa di dalam kehidupan sehari-hari. Memancarkan Islam gitu kan. Cara kita bersosialisasi, cara kita apa gitu ya, apapun itu. Bukan soal sholat, bukan. Tapi kan Islam itu, ilmu Islam itu lebih dari itu kan. Iya. Bukan ngelihat sholat, bukan. Kita nggak bisa hanya karena sholat, oh kamu orang baik. Enggak. Tapi kelakuan kan akhlak. Akhlak itu mencerminkan kan? Iya, betul. Mencerminkan bahwa Islam agama kamu bagus atau enggak, kamu itu agamanya bagus atau enggak ya dari akhlak kan, akidah kan. Betul Kak, betul. Gitu sayang. Jadi makanya kita sebagai Muslim mari memperbaiki diri, jangan sampai mencontohkan yang kurang baik. Kita bawa jas ibaratnya Indonesia, orang Indonesia ke luar negeri, kita kayak bawa alma mater gitu kan. Orang tahu orang Indonesia pelit, orang Indonesia jorok ya dari kita. Gara-gara ngelihat diri kita waktu di Amerika misalnya, orang Amerika memandang kita seperti itu. Padahal nggak semua kan. Iya, karena kebetulan karakter kita kurang baik gitu. Nah ya makanya kita ini membawa sesuatu, membawa jati diri gitu, identitas.
Makanya syekh di sini kayak yang isinya 3 yang enggak ini itu kembali lagi ke ilmu Mbak, ke ilmu. Coba deh Sultan Jogja, siapa Hamengkubuwono, dia kan anaknya perempuan semua, katanya kenapa nggak kamu nikah lagi biar punya anak laki-laki untuk meneruskan tahta. Dia pilih apa? Saya pilih untuk tidak menikah, untuk tidak menyakiti hati istri saya, untuk tidak laki-laki bisa dengan banyak perempuan tapi hatinya kan cuma satu, hanya ngasih hati ke satu orang gitu. Paham gak sih Mbak? Paham. Yang ada di dalam hati tetap satu kok. Satu. Walaupun dia banyak istri gitu kan, banyak yang dia kenal. Dan nggak mungkin adil juga. Makanya hebat tuh, itu laki-laki tuh Sultan Hamengkubuwono kan, kebanyakan sultan itu banyak selir atau apa. Nggak, dia tetap satu. Apa namanya? Dia tidak mau menyakiti perasaan istrinya, nggak mau zolim. Nah, orang Mesir juga kalau mau nikah, mereka punya ilmu. Dia tahu diri. Saya bisa nggak sih adil dalam semuanya, finansial, waktu, apa? Karena kan istri itu kan tanggung jawab suami, lahir batin sampai akhirat lah, sampai nanti akhiratnya, maksudnya agamanya, kehidupannya itu tetap dalam kontrol Mbak. Nggak cuma nikah doang, mendidik. Jadi mendidik, bisa nggak nih ngedidik istri 3, bisa nggak? Tetap karena istri dididik gitu kan. Iya. Nah kalau sedikit kok yang nikah, banyak kalau di Mesir yang nikahnya minimal 2 aja, 2 atau 3 lah, belum 4, udah pasti tuh kaya raya banget. Nggak ada perempuan sana nikah cuman modal emas 5 gram, nggak ada perempuan yang mau dikasih begitu. Atau Tapi yang kita takutkan Egyptian udah tahu, misal orang Indonesia penuh dengan ibaratnya nggak terlalu banyak perhitungan apa perempuannya, mau seberapa aja dikasih oke, kan gitu ya pasti ya. Makanya orang Arab itu, orang Egyptian itu suka sama orang Indonesia salah satunya. iya betul. Nah yang kita khawatirkan itu dia bakal nyari istri keduanya orang Indonesia betul. lagi, ketiga Indonesia lagi, karena dianggapnya kita murah gitu loh Kak. Betul. Tapi tunggu sebentar. Kamu pikir kita murah, oke, oke. Kamu kasih aku 5 gram, oke. Kamu nikah KUA habis berapa, misalnya 5 juta dan nggak ngundang orang misalnya, oke. Kamu bawa aku ke Mesir, oke. Jangan lupa ya, maintenance-nya mahal. Kenapa? Saya minta 1 tahun 2 kali pulang ke Indonesia. Berapa duit yang kamu siapkan? Sorry ya, aku kangen makanan Indonesia, aku mau ke Kairo belanja jajanan Indonesia. Kan harganya udah 2-3 kali bukan 2 lagi, 3-5 kali lipat kayak harga Indonesia ya. Jadi duit 1 juta cuma dapat berapa biji mie dan bakso atau makan apa sedikit gitu kan. Hanya untuk memenuhi kerinduan. Maintenance-nya mahal. Kamu ngejajaninnya lumayan gitu kan. Aku mau misalnya sebulan 2 kali aku makan bakso, sekalian belanja tempe tahu dan makanan yang aku suka, jajanan yang aku suka, kayak gitu kan. Itu mahal di luar negeri kan. Nah jangan lupa maintenance-nya mahal. Belum lagi rewel di rumah kan, bosan di rumah karena nggak biasa tinggal di rumah kan. Aku mau tiap hari hangout, mau ngafe kan. Maintenance-nya Bu mahal gitu. Iya, aku nggak kepikiran ke situ. Iya, enggak, tapi gini loh, banyak yang nikah sama orang Indonesia dikira murah. Itu maintenance-nya mahal, apalagi yang nikah dengan orang Indonesia, dia bawa ke Saudi karena suaminya kerja di Saudi. Itu kan izin tinggal mahal, biaya izin tinggal bisa puluhan juta tuh dalam setahun kan, belum tiketnya. Pokoknya dia ngeluarin setiap tahun cuman untuk ngurus izin tinggal, dan itu balik ke Indonesia itu 50 juta mah harus ada di kantong kan tahun sekali. Maintenance ya, padahal nggak apa-apa mau dikatain murah silakan, tapi sebenarnya untuk budaya menikah itu kembali lagi ke kita. Kan ada budaya Padang, budaya Batak. Kalau Batak memang harus aturan segini, ya udah. Terus apa sih Aceh tuh bahasanya uang panai ya? Bukan, maha apa mayam?
Mayang. Nah, itu ikutin aja. Jadi terserah kamu mau ngikutin ini, tergantung kamu aja. Jadi diri kamu gitu. Nanti tinggal dibilangin, aku tuh begini begini, budayaku begini. Gitu. Budaya Batak begini misalnya. Ya udah, dia Oh, nggak akan bilang matre kok dan nggak akan menjauh. Paling dia kasih tahu situasiku begini loh. Aku tuh kalau untuk datang ke Indonesia aku jual mobil dapatnya segini loh. Nanti paling diajak diskusi baiknya gimana. Ya, gitu. oke. Ya Kak, betul juga masukan Kakak. Kak, terakhir nih, masih penasaran sih. Cuman kan aku nggak berani langsung belak-belakan tentang masalah gaji ya. Oh, Ini, wajib tanya, nggak apa-apa. oh ya, Santai. Mau nanya apapun santai. Asal ini. jangan nanya udah mandi belum itu doang kok larangannya. Nah, Indonesia itu kan gaji misalnya untuk kalangan rendahan itu kan UMR. Kalau Jakarta 5 juta. Mm-mm. Kalau di daerah aku kan Medan ini 4 juta lah taruh ya kan sekarang. Nah, kalau di Mesir itu gimana ya, Kak? Kalau misalnya dia kerja sebagai IT di sana gitu, Kak. IT itu udah pasti BUMN nggak sih, Kak, di sana gitu? Perusahaannya apa ya? Karena banyak banget IT. Mbak, sekalian tap-tap ya, biar love atau apa Iya. itu tuh ada angkanya. Nge-up. Sampai pencet-pencetin layar. eh Apa namanya? IT itu kan banyak. Mm-mm. Aku Nah, juga dia nggak tahu. Dia dia bagian apa di sini aja kan IT banyak. iya, dia bagian TEC teknologi gitu, Kak. Ya, nanti tanyain lagi, dikonfirmasi. Terus gaji kamu berapa? Misalnya kita nggak bisa bilang kalau di compare ke Indonesia misalnya gajinya 10 juta. Kita Mm-mm. nggak bisa dibilang itu gede atau kecil, tergantung dia pengeluarannya. Pengeluaran kamu dalam sebulan untuk makan habis berapa, gitu kan? Hmm. Untuk lain-lain berapa? Suka ada sisa enggak? Jadi kita ngelihatnya dari situ. Oke. Banyak sisanya apa enggak? Karena harganya jangan dikomparin sama Indonesia karena mata uang Indonesia lebih besar sekarang dibanding Mesir. Beda sama sebelum tahun 2016 tuh tinggi, duit mereka lebih tinggi. Nah, tadi dia ngebahas tentang edukasi kan. Uang edukasi di Mesir itu internasional dari range 50.000 dolar Egypt sampai 300.000 500.000 gitu, Kak. Apanya? Soal apa? Uang sekolah internasional. Nah, sekarang pertanyaan kalau kita nih anakku kan orang Indonesia, pindah ke sana taruhlah. Berarti kan kita sekolahnya internasional ya, Kak. Nah, itu Enggak, 10.000 enggak SD. ya kayak SD gitu. Enggak 10.000 sampai sampai berapa ya? Sampai 20.000 lah paling. Oh, 20 Egyptian gitu ya, Kak? 20.000 Itu itu per tahun ya hitungan mereka ya, bukan per per bulan. tahun. Enggak, pokoknya lebih murah. Lebih murah aku banding-bandingin sekolah di sini ya. Sama sama lebih murah. Dia kayaknya dia eh bentar Mbak, aku nggak tahu ya kalau kalau foreigner. Maksudnya aku kuliah waktu aku sempat kuliah singkat di Mesir. Heeh. Jadi harga orang asing beda sama harga orang Mesir. Heeh. Mereka hitungannya pakai dolar dan bener mahal. Misalnya waktu itu aku tanya mahasiswa itu per semesternya 500.000 kalau dirupiahin. Heeh. Sedangkan aku $500. Kebayang nggak bedanya? Jauh kali lah. $100 berarti waktu itu dolarku 14.000. Berarti di atas 50 juta. enggak di atas 5 juta ya. 7 jutaan kali. Jadi Hmm. yang orang asing 7 juta, orang sana 500.000. Pokoknya beda. Mungkin dia hitungannya asing. Asing ya. Ada sekolah Indonesia sih sebenarnya Di gratis di Kairo, di Kak. Giza, iya Kairo. Tapi dia penjemputannya lewat di depan di depan kantor embassy. Kalau mau penjemputan gratis, pengantaran gratis.
Oh, ada fasilitas dari KBRI gitu ya, Kak, ya? Atau Semua semua negara yang ada KBRI-nya ada Spa Indonesia. oh gitu. Jeddah, luar negeri pokoknya Jepang atau mana ada Spa Indonesia gratis. Jadi yang pegawai-pegawai yang besi itu spanya situ, yang di Mesir, atau ibu-ibu yang anaknya mix situ, atau yang kuliah sambil bawa anak tuh. Oh, oke. Berarti sebenarnya ya nggak terlalu harus ditakutin kali ya kalau anak kita yang udah terbiasa dengan budaya Indonesia tiba-tiba pindah ke sana gitu. Gak Paling bahasa, apa-apa, yang penting kamu punya income dari Indo. Kalau income kamu insya punya Allah, income, Kak. Income insya bawa Allah ke Mesir ada. gede kok, dibawa ke Mesir gede, Hmm. seriusan. Soalnya gini, aku kan memang lagi merintis nih untuk dunia ekspor. Jadi kalau misalnya aku stay di Mesir, aku sebenarnya sih nggak takut Kak tinggal di Mesir itu, karena aku pasti buka channel lagi, kayak aku jadi importirnya dari orang-orang Indonesia yang mau ekspor ke Timur Tengah gitu. Aku yang buka. Karena kan kita ada komunitas juga eksportir itu Kak. Ya kamu komunitas eksportir kan. Kalau kalau suamimu izinkan untuk berbisnis, keluar keluar dari rumah, rata-rata online sih dibolehin ya, rata-rata ya. Karena mereka tuh gini, sebenarnya bukan nggak boleh kamu keluar rumah, nggak mau khawatir, karena khawatirnya orang sana itu bisa mati berdiri, paham nggak? Cemburuan gitu jatuhnya ya. Khawatir, khawatir kamu ada yang godain, ngerjain, anak kecil iseng apa karena kita orang asing gitu kan. Mungkin lebih baik daripada aku khawatir kayak orang tua lagi gimana sih punya anak. Jadi kita kayak terlahir kembali. Oh, Terlahir kembali. perspektif gitu ya Iya, jatuhnya. tapi sebenarnya baik kok. Maksudnya baik. Cuman kita nggak ngeh aja, nggak sadar. Ada yang sadarnya telat gitu. Setelah 5 tahun pernikahan baru sadar. Oh begini loh, ternyata baik loh. Oh ternyata dia bikin aku jadi princess loh, gitu kan? Dengan keketatannya dia jadi bodyguard ya. Aduh mbak. Tapi sistem kita kerja Kak, sebenarnya sih dari rumah, by email aja sih. Jadi kalau misalnya si buyer ini, misalnya orang Timur Tengah mau nih beli barang di Indonesia melalui dari aku tradingnya gitu kan. Nah kita baru meet up kalau dibutuhkan. Kalau enggak ya kita video call aja kayak gini-gini gitu-gitu sih Kak. Nggak harus keluar ketemu janjian berdua gitu. Nggak, kalau nggak urgent gitu. Iya, kan independen wanita Indonesia kan pada independen sehingga tidak biasa untuk taat gitu, paham gak sih? Iya. Bangkang. Ah, Nggak boleh ini, pasti nggak boleh gini doang gitu. Ego. Jadi memang semakin lama dirimu pendekatan sebenarnya semakin baik, semakin banyak berantem sebelum nikah itu semakin baik. Karena apa, kita gimana sih ngadepin dia, ya kita ngadepin anak deh mbak, dengan cara ini dengan cara itu, paham gak sih? Harus putar otak. iya. Iya gitu, biasalah berantem sama anak juga kan, walaupun anak masih kecil kita kadang berantem kan, tapi biasa Iya. lagi habis itu kan, cinta lagi, sayang lagi, oke lagi. Jadi anggap aja begitu sih. Oke. Semuanya sih harus komunikasi lagi ya. Ya itu lagi. Kalau dia misalnya apa balik lagi ke mujamalah itu ya kak ya intinya ya. Dan kalau mau tahu mujamalah itu udah makan sehari-hari. Jadi pagi-pagi sobahul khair, ya asal, ya gemila, ya helwa. Asal itu madu manis, sukar ya. Pagi-pagi tuh udah dikasih yang manis-manis mbak, kata-katanya itu udah habit. Selamat pagi, cantik, Ya itu seksi, untuk apa gitu laki-laki ya. ke perempuan. Perempuan ke laki-laki gimana kak? Ya aku juga begitu sampai sekarang. Sobahul khair ya Gamil. Oh gitu. Terus aja dipuji-puji gitu kan. Terus aja walaupun dia baru keluar rumah misalnya, Mm-mm. teks, aku kangen, lebay kan. Mm-mm. Tapi ya udah menjadi makanan sehari, kita harus begitu mau nggak mau, deal or no deal, kalau mau menang banyak ya. Mm-mm. Oh jadi kita harus maju terus tanpa harus jaga image ya. Ya Laki-laki Mesir tapi beda kan ya. sebenarnya munafik ya, apa sih baru Iya. juga keluar
orang nggak kangen tapi tulis saja aku kangen kamu. Tapi itu jadi gini ya, cinta itu berkembang tumbuh dengan baik kan dipupuk ya kan. Kalau memang pupuknya harus begitu ya lakuin aja. Cuma masalahnya kan Kak, kita ibaratnya masih tak masa ta'aruf kan. Jadi ibaratnya kata-kata yang sampai menjurus ke negatif gitu, gitu kan agak sedikit jaim Ya, juga. gimana ya, kalau belum klik dulu jangan klik dulu aja. Kalau belum klik sembur aja semua pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat dulu otaknya, lihat dulu pemikirannya, lihat dulu dia arahnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya udah klik, udah ngerasa klik, susah sih dibilang cinta nggak cinta. Aku taunya klik aja gitu ya. Kalau udah klik ya nanti nggak usah munafik gitu kan. Apa yang ada di pikiran, apa yang di hati, pengen kangen ya kangen aja tuh. Tapi prosesnya lama, jangan langsung. Jual mahal aja, justru semakin mahal, semakin menarik dan semakin dikejar, semakin menyebalkan, semakin dia cinta. Oh gitu. Kebalikan ya. Iya, di sini cewek nyebelin, cewek jual mahal yang ada ditinggalin. Enggak, di sana justru dikejar, justru dipertahankan gitu kan. Bentar-bentar. Maksudnya kita harus jual mahal gitu Kak? Jual mahal maksudnya jangan gampangan. Misalnya dia kirim pesan, misalnya apa gitu, dia kirim pesan, aku hari ini mau jual mahal. Dia terekur kayak main layangan, nggak aku balas, ntar aja. Iya, pernah aku gitu ngalamin kemarin. Mau dibalas. Ya, aku cuma bilang, kamu lagi sibuk ya? Ya udah, aku nggak ada niat untuk mengganggu kamu. Enggak, katanya. Udah aku tinggalin aja gitu. Misalnya hari ini kita chat nggak dibalas, kita chat lagi nggak dibalas, Iya, 3 pernah. kali nggak dibalas, udah bodo amat. Ntar dia ngechat, misalnya ngechat aja, udah balas aja. Dia ngechat nanti kadang ya hari Jumat nih. Kita bilang sama hari Jumat ya, kita bilang gitu kan. Dibalasnya hari Sabtu gitu, Kak. Balas lagi aja. Iya, dibalas hari Sabtu. Terus udah deh, lu ghosting gua nih 1 hari, gue ghosting nih lu 1 hari. Benar, harus begitu. Jadi jangan jangan tarik terus ngulur terus, nggak tarik ulur aja dan menyebalkan aja. Ya, ya paling nanti aku mulai lagi ya sama kayak pagi terus kasih kata coach aja gitu sih aku nyapa dia. Tapi kalau mau ditelepon nah aja, aku mau kamu telepon seminggu sekali. Jadi kita to the point. Jadi gini, mereka tahu urgent, maksudnya Mbak kirim pesan tapi nggak dibalas, berarti nggak urgent. Tapi kalau misalnya Mbak kirim pesan, apa yang urgent ya? Misalnya, kaki aku terkilir dan aku nggak tahu harus ke rumah sakit atau ke tukang ini, menurut kamu gimana gitu. Aku nggak tahu, aku bingung gitu, menurut kamu gimana? Ya itu kan sesuatu yang urgent. Kaki aku terkilir tapi bukan kecelakaan gitu kan. Pasti dia balas. Tapi kalau cuman kamu lagi apa, kamu ada waktu nggak ke apa, jadi hal yang urgent pasti dia begitu juga, dia pasti langsung saat ini juga dia balas. Oh gitu ya. Walaupun lagi sibuk, bahkan mungkin telepon, gimana kamu, bikin dia khawatir. Kalau dia sudah khawatir berarti dia cinta. Itu doang. Kita tahu laki-laki Mesir cinta atau enggak sama kita dari kekhawatiran. Kalau dia udah khawatir dan sering khawatir, tuh Oke. berarti dia cinta. Aku coba nanti. Itu aku belum tahu sih triknya. Ya, triknya tahu nggak, ini perangko, ludahin kan biar dia nempel kan, Nempel. ludahin aja terus biar dia nempel.
Masalahnya cara kita meludahi ke dia itu setiap orang berbeda-beda. Ya nggak sih Kak? Kayak Kakak nih, buat dia tertarik jadi ya. Aku belum tentu kan gitu. Soalnya kemarin kita baru selesai debat-debat besar Kak, gitu. Jadi habis itu dia kayak ghostingnya aku gitu. Iya. Hanya Betul-betul masalah poligami gitu. Prinsip aku poligami itu kan di Indonesia berat kan gitu Kak. Hah. Nah, di dia poligami itu hanya untuk sebagai solusi gitu. Sebenarnya sih aku paham maksud dia gitu. Aku dia laki minta poligami. Kapan? Mau kapan? Mau berapa? Kasih tahu ya sebelumnya gitu. Dia bikin aku shock. Yang mana? Yang mana ceweknya? Coba lihat. Oh gitu ya, makin kita tantang makin takut dia ya. Iya. Kalau ngegas, kita tancap gigi dulu. Gas. Beda Jadi lebih karakternya. dulu kita yang nyampe, karena kita tancap gigi. Apa saya maksudnya? Paham gak sih Mbak? Agak kurang masuk soalnya kan gini, karakter laki-laki kita di sini aku kan lebih mengetahuinya daripada laki-laki Beda, asing. beda. Beda Egypt tuh unik. Jadi kita memang harus mempelajari, harus banyak tahu. Ini aku udah mau mati nih, aku di setting jam 2 itu TikTok mati. Oh iya Kak. 1 menit lagi. apa-apa. Ya gitu. Kata-kata terakhir banyak-banyak belajar ya. Ngadepin dia, maksudnya telitiin dia tuh gimana, dipikir di ini. Diteliti. Ya Kak. Oke Kak, makasih banyak, ilmunya udah banyak banget malam ini Kak. Iya, sama-sama. Yang Kakak tadi di grup juga nggak ikutan, yang kayaknya dia ketiduran. Iya, aku bisanya lewat tengah malam. Tapi lebih enak TikTok dibanding aku ngobrol di grup tuh, ngetiknya capek. Oke. Kak, makasih banyak, sukses terus buat Kakak. Sama-sama. Mawadah ya buat keluarganya. Amin. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama.